Halo pembaca jurnal suara. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi tersangka. Apa kabar Komisi Pemberantasan Korupsi? Selamat atas pelantikan komisioner baru KPK 2024-2029. Katong suduga sebelumnya kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan kawan-kawan, juga Hasto Kristianto, adalah paling penting, paling seksi dari dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara, seperti dugaan impor minyak sawit, dugaan korupsi impor gula yang menterinya sudah diperiksa, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang nilainya lebih dari 300-an triliun, ada pula dugaan korupsi dana haji, hingga soal konsesi lahan pertambangan yang syarat suap dan unsur merugikan keuangan negara, hingga wacana blok Medan di Halmahera, Maluku Utara yang diduga melibatkan orang kuat tertentu. Bahkan saking pentingnya sampai-sampai menteri yang bukan menangani bidang hukum seperti Menteri Marwarar Sirait pun ikut bikin sayembara 8 miliar bagi penangkap buronan tersangka suap Harun Masiku. Hebat kan? Hebat toh? Yang jelas kasus Harun Masiku ini memang jadi trending dan kayaknya jadi bidikan khusus aparat. Sing tahu kenapa? Katong sing boleh bicara sabarang. Karena ini aparat hukumlah yang bisa menjelaskan secara terang benderang. Katong cuma tahu kasus dugaan suap yang ceritanya sering merugikan keuangan negara lebih hot dari dugaan korupsi yang disebut-sebut merugikan keuangan negara. Nah, dan yang pasti, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KPK tertulis perintah penyidikan kepada tersangka Hasto Kristianto dengan nomor sprint 153 tertanggal 23 Desember 2024. Tentu, ini perintah setelah gelar perkara 20 Desember yang lalu. Hasto terjerat status tersangka bersama mantan caleg PDI Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020 karena memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat komisioner KPU Republik Indonesia. Sudah ada 3 orang yang dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku ini, yaitu Wahyu Setiawan yang dihukum 7 tahun penjara, kemudian orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang lagi dari pihak swasta bernama Saiful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Lalu, bagaimana sikap PDIP? Juru bicara PDIP Ciko Hakim mengaku penetapan Hasto sebagai tersangka beraroma politis. Dia menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Kuat sekali politisasi hukum di sini. Lalu, kira-kira kalau politis, apakah penetapan tersangka ini bisa diralat oleh KPK sebagaimana tersangka di kasus CSR Bank Indonesia yang dibatalkan setelah 3 hari diumumkan? Kayaknya mungkin. Berat. Sekali lagi, politisasi hukum sangat kentara. Menurut PDIP, ada fakta bahwa ketika ancaman sprindik ditujukan kepada beberapa ketua umum partai, ketua umum partai lain, kemudian yang bersangkutan menyerah dan ikut arus suatu kebijakan dan itu di-link kekuatan, selesai cerita. Ini bukti politisasi hukum, ujar jubir PDI Perjuangan. Bagaimana pendapat Anda?